Pemirsa, sebuah video menunjukkan sebuah pesta yang kebanjiran lantaran hujan deras di wilayah itu. Walau demikian, pesta pernikahan tetap berjalan. Bahkan sejumlah tetamu undangan hadir sesuai undangan yang sudah disebar. Hanya saja ada yang unik pada pesta ini, karena ruang pesta kebanjiran dan air memisahkan antara pelaminan dan para tamu undangan. Selamat siang teman-teman. Ini kondangan tahun 2024 1 Muharram. Banjir, tapi tetap aja tamu pada datang. Keren loh. Kita datangnya nanti naik gerobak. Tamu-tamu datang diangkut pakai gerobak. Kita juga lagi anti gerobak. Pesta pernikahan terasa semakin syahdu, sebab itulah tidak afdol rasanya jika tidak memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Dan para tamu juga tidak rela jika sepatu atau celananya basah kena air. Walhasil, para tamu yang hendak memberi salam memilih naik gerobak. Serunya, tamu yang dihantar menggunakan gerobak merasa senang dan mengaku mendapatkan pengalaman unik. Ini transport kondangan tahun 2024 dari mobil di shuttle pakai gerobak. Giliran motornya mau keluar. Hujan deras guys, kondangan jadi pakai gerobak nih tuh. Aduh, astagfirullah. Hati-hati Pak, hati-hati. Nih jadi yang mau kondangan naik gerobak ke pengantennya. Nih pengantennya di sini. Sebentar. Tuh sampai depan penganten, sabar. Ya seru banget kalau ngelihat itu ada tamu yang inisiatif datang dengan gerobaknya, mungkin karena udah nggak enak sama yang punya acara, kasihan juga dalam keadaan yang banjir, jadi dengan apapun yang terjadi berangkatlah gitu. Tapi ya itu sesuatu ide yang sangat buat saya sih nggak aneh sih, ya aneh walaupun kadang-kadang kalau dilihat lucu sih, cuman ya karena mungkin karena undangan gak enak kalau nggak datang. Dan itu adalah kejadian yang akan selalu dikenang oleh pasangan pengantin tersebut. Jadi kita tidak perlu bersedih, karena itu adalah solusi mengatasi kesulitan pada saat itu. Pernikahan tak terasa lengkap jika tidak ada foto bareng keluarga. Dan pasangan pengantin ini menjadi viral lantaran keduanya rela duduk di bawah demi bisa mengabadikan pernikahan mereka bersama dengan kakak tersayang. Kakak yang disebutkan tidak bisa berdiri, serta dalam kesehariannya berjalan merangkak. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doa? Kedua mempelai juga merasa bahagia bisa berfoto dengan kakaknya itu. Dan foto keluarga ini menjadi perbincangan publik sekaligus banjir pujian lantaran Rona bahagia dan menerima kondisi kekurangan dari kakak atau kakak ipar. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat sih nggak pernah memandang kakaknya disabilitas atau apapun ya. Yang kita lihat sama kok. Sama tingginya, bagus di fotonya, keren hasilnya. Dan yang paling terpenting, karena mereka keluarga, ya mereka betul-betul bisa memberikan support, baik itu mental, psikis ya. Jadi membuat kakaknya itu semakin bisa menerimakan takdir dari Allah. Bisa jadi mengingat kembali jika pernikahan itu merupakan momen yang membahagiakan. Desta Mahendra keceplosan untuk rujuk dengan Natasha Rizky atau Caca. Ungkapan itu diamini oleh Ariel Noah saat mereka berbincang-bincang ringan di kanal video berbagi belum lama ini.
Lalu gimana motoran berhari-hari masa nggak ngobrol-ngobrol? Dia mah kalau sehari-hari menyenangkan aja, cuman ya itu tadi gue menangkapnya itu kayak dia saya tanyakan lu apa gitu kayak enggak sih gue belum ini gitu. Kalau misalnya gue kan impian gue misalnya tanya ke gue, impian gue sekarang misalnya ke depan tuh rujuk misalnya, gitu misalnya. Oh yang kayak lu omongin kemarin itu. Bukan gitu. Enggak bercanda. Enggak gue bercanda. Gue emang bener ngomong begitu. Oke gimana? Ya, kekompakan Desta dan Natasha pada saat menemani anak-anak sempat membuat warganet baper hingga tak segan menjodoh-jodohkan atau mendoakan agar keduanya rujuk. Dan bukan hanya sekali keduanya terlihat menemani anak-anak. Belum lama ini di momen ulang tahun putri mereka yang berusia 8 tahun. Jauh sebelumnya, Desta dan Caca juga sempat dipertemukan pada podcast dan berbincang-bincang dengan Desta sebagai hostnya. Keduanya berusaha terlihat santai walau sudah ada jarak yang memisahkan mereka. Serunya, pertemuan itu justru membuat keduanya lebih terbuka dan menyadari jika perpisahan ini terasa menumbuhkan kepekaan satu dengan lainnya. Kayak mau nyiapin paspor, lampu mati gitu-gitu tuh, aku tuh dikit-dikit, "Buy, lampu mati, Buy, paspor aku udah habis gitu. Buy, visa aku ini, Buy, Ya semua bocor, Desta lah ya yang kalau pokoknya ngurusin semuanya tuh apa-apa. Buy gitu. Terus kan sekarang, maksudnya kan sekarang aku udah pisah kan, maksudnya aku sama anak-anak gitu-gitu. Jadi kerasa sih di situ kayak udah nggak bisa kayak gitu lagi, udah. Maksudnya pelajaran buat aku nggak boleh bergantung. Sekarang akhirnya jadi alhamdulillah jadi bisa lebih mandiri sih. Jangan nangis Aca, jangan nangis. Iya, Jangan nangis. jadi kayak lebih bisa. Lagu gimana mandiri. Vincent? Lu bodo amat, lu nangis Dul. Enggak, Aca nggak boleh nangis, Aca nggak boleh nangis. Iya, Kuat. jadi kayak Trio strong. Aca nggak tahu gitu loh, maksudnya akhirnya bisa gitu pelan-pelan Iya. Aca udah bisa ngurus visa sendiri. Terus udah bisa apa-apa tuh bisa ngelakuin sendiri, nggak dikit-dikit bui-bui lagi ya. Walaupun masih sih dikit-dikit tuh masih suka kayak Dikit-dikit. ya masih. Masih ya. ada lah. Tapi dibandingin sama yang Iya, iya. sebelumnya lumayan lah gitu, walaupun susah banget ya. Lama-lama jalanin gue pulang ke rumah tuh kayak rumah nih kosong banget ya, tidur sendiri, gue sakit bahkan sendiri. Kebersamaan dan doa dari warganet membuat Desta dan Natasha mengamini, sebab keduanya juga tidak tahu masa depan. Jika keduanya bisa rujuk, tentu saja ini sudah jodoh. Benarkah demikian? Tapi kita perlu tahu juga mau kita tuh apa. Ya. Itu penting banget karena biar gimana pun kita kan berikhtiar ya jadi manusia. Jadi apapun doa yang terbaik buat kita. Terima kasih banyak buat seluruh netizen. Mudah-mudahan kita semua tahu ya Buy mau kita apa. Amin. Itu yang penting. Amin.